Hormat bapak-bapak, ibu-ibu. Salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pro kontra hukuman mati koruptor. Jadi ini sumber saya dari YouTube. Karena di YouTube saya ramai masalah korupsi ini. Memang masyarakat biasa menghendaki koruptor itu dihukum mati. Apalagi dari datangnya dari Sulawesi Selatan. Ada yang menghendaki koruptor itu pasti supaya dihukum mati. Karena sudah banyak makan uang negara. Ini mantan hakim pun demikian. Asep Irawan ini. Dia juga menghendaki koruptor itu supaya dilakukan hukuman mati. Jadi saya melihat mantan hakim Asep Irawan ini katanya di Indonesia perlu diberantas korupsi itu karena banyak korupsi yang di Indonesia yang terjadi. Kalau di Amerika sedikit katanya. Berarti Asep Irawan ini menurut saya kurang paham hukum. Kalau di Indonesia perbuatan korupsi merupakan perbuatan pidana, maka banyak perbuatan korupsi diselesaikan di muka pengadilan. Karena dia merupakan perkara kejahatan yang merugikan keuangan negara dan atau masyarakat. Dan juga sedangkan di Amerika masalah korupsi itu hukum perdata nih, bukan hukum pidana. Kalau orang mengambil uang negara, paling uangnya itu dikembalikan, tidak dihukum dia. Kalau tidak bisa dikembalikan, baru dia masuk penjara. Tetapi sifatnya perdata dulu, dikembalikan dulu uangnya. Jadi itu makanya kalau di Amerika ya sedikit katanya sedikit pun satu pun tidak ada perkara korupsi di sana. Karena sifatnya karena berbeda-beda perbuatan kejahatan itu antara satu negara dengan negara yang lain. Ada di negara Indonesia itu perbuatan kejahatan, di negara lain tidak. Atau di negara lain merupakan perbuatan kejahatan, di Indonesia tidak. Ya, seperti perkara korupsi itu. Jadi juga demikian, perkara korupsi ini memang masyarakat menghendaki itu karena masyarakat hanya merasa berdasarkan perasaan saja. Dia merasakan kerugian negara dan sebagainya. Kalau negara, dalam hal ini Presiden bersama DPR, sudah setuju hukuman mati itu diterapkan dalam perkara korupsi. Untuk kerugian negara diatur dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau itu bukan keuangan negara yang dirugikan, tapi gratifikasi menerima sesuatu dari orang lain berhubungan dengan jabatannya, itu diatur dalam pasal 5, pasal 7, 11, pasal 12. Jadi ancaman hukumannya masing-masing kalau merugikan keuangan negara bisa dikenakan hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan 20 tahun. Kalau itu masalah gratifikasi, ancaman hukumannya bisa seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun. Nah, itu bedanya. Jadi, kalau presiden bersama pemerintah sudah sepakat menjatuhkan hukuman mati, kesepakatan itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi, tidak ada alasannya pemerintah tidak menyetujui. Sudah menyetujui. Diatur dalam undang-undang tersebut. Hanya saja kewenangan menjatuhkan hukuman adalah di tangan hakim, pengadilan negeri, pengadilan lah, di tangan pengadilan. Dan presiden maupun DPR dan siapapun tidak boleh mengintervensi atau campur tangan menjatuhkan mencampuri hakim dalam menjatuhkan hukuman. Karena hakim itu sifatnya independen, berdiri sendiri. Tidak boleh pengaruh siapapun kalau dia menjatuhkan putusan terkait dengan perkara pidana, terutama perkara korupsi dan sebagainya. Jadi ini jangan disalahkan pemerintah. Kalau mau apa? Karena kalau masyarakat mengajukan supaya dijatuhkan hukuman mati, sifatnya tidak ada landasan hukumannya, hanya berdasarkan emosi. Tetapi kalau hakim menjatuhkan hukuman itu, landasannya landasan teori-teori. Landasan teori salah satu. Hakim itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Kalau dilihat dari ketuhanan Maha Esa, maka hakim itu tidak berhak mencabut nyawa orang. Yang berhak mencabut nyawa orang hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia tidak boleh. Itulah dasar hakim itu. Maka kita bilang supaya jatuhkan hukuman mati. Tapi itu bertentangan dengan agama manapun. Tidak ada agama yang membenarkan jatuhkan hukuman mati. Karena yang berhak mencabut hukuman mati, nyawa manusia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika hal ini kita lihat landasannya. Kurang lebih 100 negara di dunia sudah mencabut hukuman mati dari undang-undangnya. Dulu Indonesia, peninggalan hukuman Belanda. Ada hukum terutama dalam pasal 340 KUHP, pembunuhan direncanakan, itu hukuman mati, seumur hidup. Dan hukuman mati 20 tahun. Sekarang negara Belanda yang sekarang ini, masalah hukuman mati sudah dicabut dari undang-undangnya, tidak ada lagi. Inilah. Ya ini juga perkembangan daripada, dan juga hakim berdasarkan teori juga menjatuhkan hukuman itu tidak boleh sekaligus berat. Jadi secara bertahap. Apa perbuatannya lakukan? Apa hanya sekedar perbuatan korupsi? Kalau korupsinya hanya sedikit jumlahnya, dia menyesali dan mengembalikan uang itu kepada negara, ya tentu tidak berat. Hakim tidak sampai hati menjatuhkan hukuman mati. Jadi itulah ya, pemerintah bersama DPR sudah setuju dijatuhkan hukuman mati kepada para koruptor. Hanya saja kewenangan menjatuhkan putusan adalah di tangan hakim. Dan hakim sifatnya independen menjatuhkan hukuman dan tidak boleh presiden atau DPR siapapun mencampuri hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau perkara korupsi. Sekian dan terima kasih.